Selamat datang di channel Cerita Malam. Di sebuah desa kecil di Lamongan, ada kebun tebu yang luas banget. Dari jalan raya, kebun itu kelihatan biasa aja. Cuma hamparan hijau memanjang, sejauh mata memandang. Daun-daun tebu bergoyang ke kanan dan kiri diterpa angin, kayak lautan hijau yang tenang. Tapi semua orang yang tinggal di desa itu tahu, kebun tebu itu enggak sesederhana kelihatannya. Kalau siang, memang tampak biasa. Tapi begitu malam turun, apalagi malam Jumat Kliwon, suasananya langsung berubah. Sepi, dingin, dan ada rasa nggak enak yang bikin bulu kuduk berdiri. Kadang-kadang, orang yang nekat jalan lewat sana bilang sering dengar suara aneh. Kayak ada orang nangis pelan di antara batang-batang tebu. Warga desa sering ngasih peringatan ke anak-anak muda, jangan pernah lewat kebun itu pas malam Jumat Kliwon. Katanya, ada pocong yang suka nangis di sana. Cerita ini sudah turun-temurun, dari orang tua ke anak-anaknya, sampai jadi semacam pantangan yang gak boleh dilanggar. Tapi namanya juga rasa penasaran, apalagi anak-anak muda. Larangan justru bikin mereka kepikiran, apa benar ada pocong di kebun itu? Atau cuma cerita lama, biar orang gak sembarangan masuk ke kebun malam-malam. Awalnya, banyak yang gak terlalu percaya. Masa iya pocong bisa nangis di kebun tebu? Kedengarannya kayak cerita buat nakut-nakutin bocah aja. Sampai akhirnya, ada beberapa pemuda desa yang nekat. Malam itu, pas kebetulan malam Jumat Kliwon, mereka sepakat buat uji nyali. Niatnya sih buat lucu-lucuan, biar bisa cerita ke orang-orang kalau semua itu cuma mitos. Jam 11 malam, 5 orang pemuda berangkat. Mereka bawa senter, gitar kecil, sama beberapa batang rokok. Dari wajah mereka kelihatan agak tegang, meskipun mulutnya masih nyoba bercanda. Paling cuma suara angin, kata salah satu dari mereka. Kalau bener ada pocong nangis, mendingan gue kawinin aja tuh pocong, biar gak kesepian, celetuk yang lain sambil ketawa. Tapi sebenarnya, jauh di dalam hati, mereka sama-sama merasa was-was. Begitu sampai di jalan tanah yang masuk ke kebun tebu, suasananya langsung lain. Angin malam terasa lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Daun-daun tebu berdesakan kena angin. Suaranya kayak bisikan orang ngobrol pelan-pelan. Cahaya bulan malam itu nggak terlalu terang. Jadi kebun tebu terlihat gelap dengan beangan-beangan tinggi memanjang. Mereka jalan pelan. Sinar senter menyorot ke kanan kiri. Semakin masuk ke dalam, semakin sepi. Suara jangkrik dan kodok dari jauh pun serasa hilang, diganti sama suara gesekan daun tebu. Kok makin gak enak ya rasanya, bisik salah satu dari mereka. Yang lain berusaha sok berani. Udahlah, jangan penakut. Toh, kita rem-rem. Belum lama mereka masuk tiba-tiba, ada suara aneh, samar banget. Kayak suara orang lagi sesenggukan. Awalnya pelan, susah dibedain sama suara angin. Tapi makin lama, makin jelas. Tangisan lirih, kayak suara perempuan yang lagi sedih banget. Mereka langsung berhenti jalan, saling pandang dengan wajah tegang. Kalian denger nggak? Tanya salah satu dengan suara bergetar. Denger apaan? Jawab temannya agak ketus. Meskipun jeles-jeles wajahnya pucat, dia berusaha menutupi rasa takutnya dengan nada keras. Tapi suara itu makin nyata. Tangisan, panjang, kadang pelan, kadang nyaring, lalu hilang begitu saja. Kayak muncul dari segala arah. Padahal nggak ada orang lain di sana selain mereka. Ada yang langsung merinding, sampai bulu tengkuknya berdiri semua. Wah, sumpah, itu bukan suara angin bro. Ada yang nangis, kata salah satu dengan panik. Mereka mencoba tetap tenang. Salah satu nekat bersuara keras. Siapa tuh? Kalau ada orang, keluar. Jangan bercanda, malam-malam gini. Tapi jawabannya cuma angin yang lewat. Makin dingin, dan suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Lampu senter yang mereka bawa mulai bergetar. Karena tangan yang memegangnya nggak bisa tenang. Mereka mulai ragu buat maju, tapi juga takut kalau mundur. Rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka teriak kecil. Itu apaan? Dia nunjuk ke arah depan.
di antara batang-batang tebu yang bergoyang. Semua senter langsung diarahkan ke sana. Dan disitulah mereka lihat sesuatu berdiri kaku, tegak, tinggi, dengan kain putih lusuh yang menutupi seluruh tubuhnya. Wujudnya jelas, bukan bayangan, bukan juga halusinasi. Kepala tertunduk, kain kafannya kotor, dan sobek di beberapa bagian, sampai kelihatan tanah yang menempel pocong. Semua terdiam, gak ada yang berani gerak atau ngomong. Suasana mendadak hening. Cuma ada suara detak jantung mereka masing-masing yang terasa makin kencang. Angin yang tadi sepoi-sepoi sekarang rasanya menusuk, bikin seluruh tubuh kaku. Salah satu pemuda yang tadi sok berani langsung jatuh terduduk. Mukanya pucat pasi, mulutnya terbuka, tapi nggak bisa ngeluarin suara. Yang lain, ada yang menggenggam senter erat-erat, tapi sinarnya terus bergetar karena tangannya gemetaran. Pocong itu nggak langsung hilang, kayak cerita-cerita horor biasanya. Dia tetap berdiri di situ, kaku, dengan kepala tertunduk. Dari tubuhnya keluar suara lirih, tangisan panjang yang bikin bulu kuduk meremang. "Bro, kita balik aja, gue nggak kuat," bisik salah satu dengan suara serak. Tapi kaki mereka kayak tertancap di tanah, susah digerakkan. Mata mereka terus terpaku ke sosok itu, dan makin lama pocong itu mulai bergerak, pelan, maju sedikit demi sedikit. Kain putihnya geser, menyeret tanah, menimbulkan suara gesekan yang bikin mual. Mereka panik, salah satu langsung berdiri, teriak, "Lari, cepetan!" Dalam sekejap, semua langsung lari tunggang langgang keluar dari kebun. Senter ada yang jatuh, gitar dilempar begitu aja, rokok nggak ada yang inget. Mereka nggak peduli lagi. Yang ada di pikiran cuma satu, keluar dari kebun itu secepat mungkin. Napas mereka terengah-engah, keringat bercucuran meski malam itu dingin banget. Begitu sampai di jalan desa, mereka baru berhenti, saling tatap dengan wajah penuh ketakutan. Nggak ada satupun yang berani ngomong duluan. Sampai akhirnya, salah satu bersuara lirih, "Kalian tadi lihat juga kan? Itu beneran pocong. Bukan halusinasi kan?" Semua diam, tapi mata mereka jelas menjawab, "Ya." Mereka semua lihat hal yang sama. Dan sejak malam itu, nggak ada satupun dari mereka yang berani masuk ke kebun tebu itu lagi. Bahkan, cerita mereka langsung nyebar ke warga desa. Dan anehnya, beberapa malam setelah kejadian itu, warga lain mulai sering dengar suara tangisan lebih jelas dari biasanya. Seolah-olah pocong itu marah, karena mereka sudah berani mengusik tempatnya. Sejak malam uji nyali itu, suasana desa jadi lain. Bukan cuma pemuda-pamuda yang nekat masuk ke kebun tebu yang ketakutan, tapi hampir semua warga mulai merasakan sesuatu yang janggal. Cerita mereka nyebar cepat, dari mulut ke mulut, dan anehnya, semakin banyak orang yang tahu, semakin sering suara tangisan itu terdengar. Awalnya, cuma orang-orang yang rumahnya dekat kebun tebu yang aku sering dengar suara nangis di malam hari. Suaranya samar, kadang pelan banget kayak bisikan, tapi cukup bikin orang susah tidur. Lama-lama, suara itu makin jelas, kayak ada yang nangis tepat di samping jendela. Warga yang berani intip dari balik tirai nggak pernah lihat siapa-siapa. Jalanan kosong, kebun tebu pun gelap gulita. Salah satu ibu-ibu di desa pernah cerita, waktu dia lagi masak air tengah malam, tiba-tiba dengar suara tangis lirih dari dapurnya sendiri. Suara perempuan, pia, sesenggukan. Pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Api kompor malah mati sendiri, padahal baru dinyalain. Sejak itu, ibu itu nggak pernah lagi berani ke dapur sendirian kalau sudah lewat jam 9 malam. Gangguan juga menimpa para pemuda yang waktu itu ikut uji nyali. Satu persatu dari mereka mulai sakit aneh. Badan panas dingin, tapi nggak kayak demam biasa. Ada yang tiap malam teriak-teriak ketakutan. Katanya mimpinya selalu sama. Didatangi pocong dengan wajah hancur, matanya hitam, mulutnya penuh darah. Ada juga yang tiba-tiba suka bengong lama, kayak orang linglung. Warga desa mulai resah. Mereka percaya pocong itu marah. Katanya, dulu ada cerita lama yang sering dilupain orang-orang.
Kebun tebu itu dulunya bekas kuburan massal, zaman penjajahan. Banyak orang mati tanpa dikubur layak, dan salah satunya ada seorang perempuan yang dikubur dengan kain kafan seadanya. Makanya, pocong yang nangis itu dipercaya adalah arwah perempuan itu, yang sampai sekarang masih haus akan keadilan. Suasana desa makin mencekam tiap malam Jumat Kliwon. Suara tangisan terdengar lebih keras. Kadang diiringi suara ketukan di pintu rumah warga. Kalau ada yang berani buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Tapi begitu pintu ditutup lagi, suara ketukan itu muncul lagi. Sampai suatu malam, salah satu pemuda yang ikut uji nyali benar-benar hilang. Namanya Joko. Orang tuanya panik karena sejak sore nggak pulang. Semua warga ikut nyari. Mereka pakai obor dan senter, keliling desa sampai masuk ke kebun tebu. Suasana kebun malam itu lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir kencang, suara daun tebu bergesekan keras. Kayak ada ribuan orang yang bisik-bisik. Dan di tengah pencarian itu, salah satu warga teriak histeris. Di ujung kebun, di bawah sinar bulan samar, mereka lihat sosok Joko. Tapi bukan berdiri atau duduk. Dia terbaring kaku. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat. Kayak nggak ada darah sama sekali. Tangannya masih menggenggam tanah dan daun tebu. Lebih menyeramkan lagi, di samping tubuh Joko terlihat jejak panjang, kayak bekas seretan kain kafan yang basah. Sejak kejadian itu, ketakutan warga makin menjadi-jadi. Mereka yakin kalau pocong itu bukan sekadar cerita buat nakut-nakutin. Pocong itu nyata, dan sekarang dia marah besar. Bukan cuma menangis lagi, tapi juga menagih sesuatu. Setelah kematian Joko, desa itu berubah total. Malam-malam jadi sepi. Biasanya habis Isya masih banyak orang nongkrong di pos ronda atau ngobrol di teras rumah. Sekarang, begitu azan Isya selesai, jalanan langsung lengang. Semua orang buru-buru masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat. Bahkan ada yang menggantung bawang putih dan bunga melati di depan pintu, berharap bisa mengusir gangguan. Tapi gangguan itu nggak berhenti, malah makin sering. Ada warga yang bilang pernah lihat pocong berdiri di dekat sumur desa, sambil menangis pelan. Ada yang lihat kain putih panjang melompat di jalan setapak dekat kebun. Bahkan, ada keluarga yang diganggu di dalam rumah lampu mati sendiri. Pintu terbuka, lalu tertutup dengan keras. Dan suara tangisan yang kayaknya datang dari dalam kamar. Puncaknya terjadi di malam Jumat Kliwon berikutnya. Warga sudah was-was sejak sore. Mereka menyalakan banyak lampu minyak di rumah, berharap cahaya bisa bikin tenang. Beberapa bapek-bapak desa bahkan sepakat berjaga di pos ronda. Meskipun wajah mereka kelihatan tegang, sekitar tengah malam, suara itu muncul lagi, tangisan. Tapi kali ini jauh lebih keras. Bukan lirih atau samar kayak biasanya, tapi jelas, panjang, menggema, seakan datang dari segala arah. Semua orang di desa mendengarnya. Anak-anak kecil langsung nangis ketakutan, ibu-ibu menutup telinga mereka. Sementara bapek-bopak hanya bisa saling pandang, bingung harus gimana. Tiba-tiba, anjing-anjing desa menggonggong kencang, mengarah ke kebun tebu. Suara gonggongan itu disusul dengan bau aneh. Bau busuk kayak bangkai bercampur tanah basah. Angin malam mendadak berhenti, bikin suasana jadi hening mencekam. Lalu, beberapa warga yang berjaga di pos ronda menjerit. Dari arah jalan kebun, mereka melihat sosok putih melompat-lompat. Makin lama makin dekat. Tingginya jauh lebih besar dari pocong biasa. Kain kafannya kotor penuh tanah, dan dari matanya menetes darah. Suara tangisannya begitu keras, sampai gendang telinga bergetar. Pocong, astagfirullah. Itu pocong, teriak salah satu warga. Semua orang panik. Ada yang kabur, ada yang jatuh tersungkur karena kakinya lemas. Pocong itu berhenti, tepat di depan gapura desa. Tangisannya berubah jadi suara melengking panjang, yang bikin semua orang menutup telinga. Di antara tangisan itu, terdengar jelas bisikan lirih, "Aku tidak akan berhenti sampai janji ditepati." Nggak ada yang ngerti apa maksudnya. Janji siapa? Janji apa? Yang jelas, setelah malam itu,
desa bener-bener diliputi ketakutan. Banyak keluarga akhirnya pindah, nggak tahan dengan teror yang terus terjadi. Dan kebun tebu itu makin lama makin ditinggalkan. Jadi lahan mati yang nggak ada satupun orang berani mendekat. Sampai hari ini, orang-orang masih percaya kalau setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan pocong itu masih terdengar. Kadang lirih, kadang keras, tapi selalu ada. Seakan-akan pocong itu masih mencari sesuatu yang belum terselesaikan. Misteri yang gak pernah terjawab dan yang paling menakutkan. Kata warga yang masih tinggal di sana, kalau ada orang asing nekat masuk ke kebun itu pada malam Jumat Kliwon, biasanya mereka gak pernah pulang dengan selamat. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah saya selanjutnya.